Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Natal dan keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada akhir tahun seperti ini biasanya semua keluarga itu bersiap-siap menyambut Natal. Nah, memang itu suatu momen yang indah, yang penuh arti, penuh makna gitu. Bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi juga untuk anggota keluarga kita. Namun harus diakui tidak semua keluarga bisa menikmati atau menyelenggarakan itu, Pak Paul. Nah, sebenarnya Natal sendiri kan Tuhan Yesus sendiri hadir di dunia ini di tengah-tengah keluarga gitu, Pak Paul ya. Jadi Yusuf, Maria, satu keluarga. Nah, ini untuk kita aplikasikan pada zaman ini bagaimana gitu, Pak Paul? Betul sekali yang tadi Pak Gunawan sudah katakan bahwa Tuhan memilih sebuah keluarga untuk menjadi tempat di mana Ia hadir. Nah, itu adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, seolah-olah ya itu peristiwa biasa. Tidak, itu menandakan bahwa memang Tuhan mengerti bahwa sesungguhnya lah seorang anak harus dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menyambut dan mengasihinya. Nah, di dalam keluarga Tuhan Yesus itu diterima, ya, dibesarkan dalam kasih dan akhirnya menjadi seorang dewasa. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa ya Tuhan akhirnya makin hari makin bertumbuh ya. Nah, keluarga mempunyai sebuah simbol juga, Pak Gunawan, di dalam makna Natal ini. Sebab keluarga adalah tempat di mana kasih itu seharusnya menjadi sebuah suasana, menjadi sebuah jiwa dari sebuah keluarga. Nah, itu menandakan bahwa anak memang seharusnya bertumbuh di dalam sebuah lingkup yang penuh dengan kasih. Barulah dia dapat bertumbuh sebagaimana adanya. Nah, ini sedikit banyak merupakan sebuah simbol juga bahwa di dalam keluarga Allah seharusnya lah ada kasih yang melimpah, di mana semua anak-anak akhirnya akan menerima kasih dari Allah Bapa di sorga. Yang kedua, saya kira ada yang ingin juga Tuhan lakukan lewat keluarga di dalam Natal ini, yaitu bukankah yang digunakan adalah bahasa keluarga, yaitu Allah Bapa, Allah Putra. Yesus dipanggil sebagai anak Allah. Nah, makanya juga dikatakan bahwa Allah itu mengasihi sehingga menyerahkan atau memberikan putra tunggalnya. Nah, lewat keluarga, kita ini barulah dapat memahami ya sedikit banyak makna pengorbanan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Yaitu, demi kasih Allah Bapa kepada kita anak-anaknya, maka Allah Bapa rela mengorbankan putra tunggalnya. Atau kalau kita kaitkan dengan kita ini, Tuhan Allah mengorbankan putra sulungnya agar kita, saudara-saudara, ya, adik-adik dari Tuhan kita Yesus Kristus, bisa pulang kembali ke rumah Allah Bapa. Nah, bahasa-bahasa ungkapan ini dapat dimengerti oleh manusia karena manusia mempunyai keluarga. Jadi memang tanpa kita ketahui, dari awalnya Tuhan sudah mempunyai sebuah desain, sebuah rancangan. Kenapa kok Tuhan menetapkan adanya keluarga di dalam bumi ini? Bukan hanya supaya anak-anak kita bisa dibesarkan dalam kasih, sehingga anak-anak nanti setelah besar pun dapat menjadi manusia-manusia yang utuh, tapi sekaligus keluarga menjadi sebuah miniatur relasi, ya, suatu perlambangan antara Allah dan kita manusia, sehingga kita lebih dapat memaknai pengorbanan Allah Bapa yang harus menyerahkan dan melepaskan putranya Yesus Kristus untuk kita, supaya akhirnya kita bisa dipersatukan kembali dengan Allah Bapa. Ya, memang ada suatu keunikan di dalam hubungan keluarga ini yang rasa-rasanya hanya manusia aja, Pak Paul, yang mengalami kehidupan berkeluarga ini. Betul sekali, Pak Gunawan.
memang akhirnya kita harus menyadari bahwa begitu banyaknya ya hal-hal yang kita harus hadapi, dan melalui keluarga ini pula lah kita nantinya akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Nah, khusus untuk masalah Natal ini yang kita akan kaitan dengan keluarga, sebetulnya lewat Natal keluarga kita ini bisa lebih memaknai kasih Allah Bapa yang begitu besar, ya, bahwa sebetulnya Natal itu adalah kisah sedih seorang bapak yang merelakan kematian putranya demi menyelamatkan anak-anaknya yang lain, yaitu kita sendiri. Dan ini adalah faktanya, sesungguhnya kita anak-anaknya bukan anak-anak yang baik. Kita melawannya, meninggalkannya, bahkan menolak mengakuinya sebagai Bapa. Namun ia tetap mengasihi kita, ya, yang mengundang kita kembali ke rumahnya untuk menjadi bagian dari keluarganya. Nah, kendati untuk melakukan semua itu, ia harus mengorbankan putranya Yesus Kristus. Jadi Natal adalah kisah kasih antara Bapa kepada anak-anaknya. Natal adalah juga bukti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Memang seringkali kita mendengar kesaksian atau kita membaca kisah-kisah seputar Natal, Pak Paul, di mana relasi antara anak dan ayah atau suami dan istri itu dipertautkan kembali gitu, Pak Paul. Seringkali itu terjadi ya Pak Gunawan, dan sudah tentu itu adalah harapan kita ya. Di mana akhirnya orang tua yang tadinya itu berpisah ya lewat Natal mereka bisa dipersatukan kembali, atau relasi orang tua dan anak yang tadinya sudah retak akhirnya bisa dijahit kembali. Sudah tentu itu adalah harapan kita semua. Dan sesungguhnya lah memang itu yang harus terjadi ya, sebab Natal mengingatkan kepada kita bahwa Allah Bapa merelakan mengorbankan dirinya, melepaskan putranya untuk menjahit kembali relasi dengan kita ya. Untuk membangun kembali sesuatu yang telah terhilang. Jadi seharusnya lah Natal mendorong kita untuk melakukan pengorbanan yang sama. Kalau Allah Bapa rela melepaskan putra demi kita anak-anaknya yang lain, yang sebetulnya juga tidak baik, melawannya, ya tidak menghormatinya dan berdosa kepadanya, kok dia begitu rela? Nah, kita pun yang mesti belajar dari Allah, mesti melakukan hal yang sama pula. Ya, jadi apa yang seharusnya kita itu lakukan, yang menjadi suatu tanggapan kita sebagai orang tua ini kepada Tuhan waktu kita ini menjelang memperingati Natal gitu, Pak Paul? Yang pertama adalah kita dapat mengajak anak untuk berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar. Jadi sekali lagi pada waktu Natal inilah kita menekankan kepada anak-anak bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar. Kita bisa membacakan kisah Natal yang terdapat di Matius pasal 1 ayat 18 hingga pasal 2 ayat 12. Kita bisa membacakan Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 20. Nah, itu adalah peristiwa menjelang Natal dan pada hari Natal. Nah, setelah itu kita bisa membacakan untuk keluarga Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11. Di mana di sana dijelaskan makna pengorbanan kedatangan Kristus. Bahwa Tuhan Yesus tidak ya mempertahankan haknya, ya, kedudukannya sebagai Allah di sorga. Dia merelakan mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba hingga mati di kayu salib. Nah, itulah makna dari Natal. Nah, jadi kita bacakan juga Filipi pasal 2 sehingga kita nggak hanya terpaku pada gambar Tuhan Yesus sebagai bayi kecil saja, tapi kita bisa melihat makna di belakangnya, yaitu pengorbanan seorang putra Allah untuk datang ke dunia. Kita dapat memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk menyatakan syukur kepada Allah Bapa yang telah rela melepaskan Kristus datang ke dunia untuk mati bagi kita. Nah, membacakan kisah-kisah Natal itu seringkali juga menjadi masalah buat orang tua, Pak Paul, karena kebanyakan anak itu sudah memahami, sudah tahu kisahnya itu gitu loh. Nah, ini bagaimana supaya apa yang kita bacakan itu tetap didengar oleh mereka gitu, Pak Paul? Kita bisa memvariasikannya, misalnya
kita meminta untuk seseorang membacakan menjadi narator. Kita bisa meminta anak yang satu membacakan dari pihak malaikat, ya. Atau dia bisa membacakan dan menyuarakan Maria, Ibu Yesus, dan sebagainya. Nah, dengan cara-cara seperti itu, ya saya kira anak-anak akan lebih tertarik ya untuk membacakannya. Maka tadi saya sudah singgung, penting sekali setelah membacakan kisah Natal, kita membaca juga Filipi pasal 2, ayat 5 hingga 11, hingga anak-anak memperoleh perspektif bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukanlah sebuah kedatangan agar kita bisa merayakan Natal dan bersukacita di hari Natal, tapi agar kita akhirnya bisa mempunyai hubungan kembali dengan Allah. Katakan kepada anak-anak, kalau Yesus tidak datang, kita tidak bisa berdoa kepada Allah Bapa. Kita tidak bisa mempunyai jaminan bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kita tidak bisa mendapatkan juga berkat-berkat dari Allah Bapa untuk kita, karena kita tetap akan menjadi orang-orang yang telah berbuat dosa dan bersalah kepada Tuhan. Tapi karena kedatangan Tuhan dan akhirnya kematian Tuhan, maka semua dosa-dosa itu Tuhan telah tanggung, sehingga kita bisa kembali ya merajut relasi dengan Allah Bapa. Nah, jadi semua itu memang kita mesti jelaskan kepada anak-anak. Ya, dan untuk doa itu memang kita tidak perlu menuntut mereka untuk berdoa yang panjang-panjang gitu Pak Boleh, tetapi yang sungguh-sungguh apa sebenarnya yang mereka syukuri dengan mengingat peristiwa Natal ini gitu Pak? Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kita janganlah mengharapkan anak-anak itu untuk bisa memanjatkan doa-doa yang kompleks dengan kata-kata yang juga manis didengar. Tidak usah minta mereka ya menggunakan bahasa anak-anak menyatakan syukur kepada Tuhan. Ya, selain hal mengucapkan syukur ada hal lain Pak. Yang berikut adalah sebagai orang tua ya kita bisa membagikan perasaan kita. Bagaimana tuh perasaan kita jika kita harus merelakan kepergian seorang anak agar dapat membawa pulang anak yang lain. Nah, kita bisa menanyakan kepada anak, bagaimana perasaannya bila itu harus terjadi pada keluarga ini. Misalkan kita berkata, bagaimana perasaan kalian kalau supaya adik pulang, kakak harus pergi dan tidak ada di rumah lagi. Bagaimana rasanya? Bisa nggak kita memilih itu? Nah, anak-anak saya juga akan berkata, tidak bisa. Kami tidak mau kehilangan kakak supaya adik kembali. Sama, kami juga nggak mau kehilangan adik supaya kakak kembali. Nah, kita katakan, itulah yang Allah Bapa harus lakukan. Agar kita anak-anaknya yang lain kembali kepada Tuhan. Maka ia harus merelakan, melepaskan Tuhan Yesus. Nah, dengan cerita seperti ini anak-anak akan tergugah ya. Untuk lebih memahami betapa besar pengorbanan seorang ayah. Betapa besar pengorbanan seorang Allah Bapa. Yang memang dilandasi atas kasih itu. Dan sekali lagi kita tekankan kepada mereka. Itu berarti bukankah Allah Bapa begitu mengasihi kita. Begitu besar kasihnya sehingga dia rela melepaskan putra tunggalnya. Nah, jadi anak-anak melalui pembahasan seperti ini akan lebih mengerti ya Pak Gunawan apa tuh arti Natal bagi mereka. Ya, tetapi apakah itu tidak menimbulkan suatu kekhawatiran di dalam diri anak bahwa perpisahan itu menjadi sesuatu yang sangat berat gitu Pak? Memang nggak bisa enggak ya anak-anak itu tuh akhirnya harus disadarkan bahwa perpisahan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Dan itulah harga yang Tuhan itu rela bayar. Supaya kita bisa untuk selamanya tidak akan pernah berpisah lagi dari Tuhan. Jadi kita tekankan kepada anak-anak. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, kita selama-lamanya akan terpisah dari Tuhan. Tapi gara-gara ia datang ke dunia, maka kita dapat pulang, merajut kembali relasi dengan Allah Bapa. Betapa besar harga yang harus dibayarnya. Tapi sekali lagi, kita tekankan Allah rela membayarnya. Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Nah, ini akan membawa kita kepada poin berikutnya. Kita bisa langsung bertanya kepada mereka.
Sebetulnya apa tuh tentang kita yang begitu baik sehingga Allah kok rela mencintai kita sebegitu besarnya? Kita mungkin bisa bertanya kepada anak-anak apa yang telah mereka lakukan untuk Tuhan. Yang membuat Tuhan itu rela memberikan pengorbanan sebesar itu. Nah, akhirnya yang kita ingin tekankan kepada anak-anak adalah bahwa bukankah kita itu tuh sebetulnya tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kita tidaklah melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Tapi kok ya rela. Ya melepaskan putranya bahkan mati untuk kita. Nah, sekali lagi itu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Nah, justru kita katakan kepada mereka. Seringkali bukannya perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi kita melakukan perbuatan yang mengecewakan Tuhan. Kebalikannya. Berapa banyak di antara kita yang kalau marah, memaki orang, berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang berdusta. Nah, justru kita melakukan hal-hal yang buruk. Tapi kok tetap Tuhan mengasihi kita dan rela melepaskan Yesus di hari Natal untuk datang ke dunia. Nah, kita tekankan, itu berarti Allah memang mengasihi kita tanpa syarat. Apa adanya kita, meskipun kita tidak layak untuk dipanggil anak Allah, tapi Dia memanggil kita anak Allah. Dan bahkan mengorbankan putranya untuk mendapatkan kita yang tidak layak menjadi anaknya. Ya, jadi momen Natal itu juga bisa menjadi suatu momen untuk mengintrospeksi diri, untuk mengevaluasi diri, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai suatu keluarga, gitu Pak Paul. Betul, kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa, ya, bercermin diri. Apakah yang telah kita lakukan ya untuk Tuhan? Berapa banyak, berapa besarkah hal-hal yang telah kita perbuat untuk Tuhan? Ataukah kebalikannya, bukannya melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan, justru kita lebih banyak melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Mungkin di waktu Natal itulah, kalau memang anak-anak sudah lebih besar ya, sehingga bisa diajak berbicara, mereka dan kita bisa saling juga membagikan ya kelemahan-kelemahan kita. Perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di samping kita pada akhirnya meminta ampun kepada Tuhan, mengakui dosa kita. Kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada satu sama lain. Mungkin di saat itulah seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, Papa ini minta maaf. Papa ini kadang-kadang kurang sabar kepadamu. Papa ini kadang-kadang kok enggak membangun, tapi malah melukai hati kamu dengan perkataan Papa." Atau Mama bisa berkata, "Nak, aku juga mau minta maaf kepadamu. Aku kok kayaknya enggak percaya kepadamu, selalu menyuruh-nyuruh kamu melakukan ini itu, sehingga enggak memberikan kepercayaan kepadamu bahwa kamu kok memang sudah mampu. Mama minta maaf juga." Nah, dengan kita mempelopori ya, mengakui kesalahan kepada anak, dan anak-anak pun nantinya akan ya termotivasi melakukan hal yang sama kepada kita maupun kepada adiknya atau kakaknya. Ya, walaupun itu mungkin sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh orang tua, Pak Paul, apalagi dalam suasana seperti itu di mana orang mengharapkan bergembira ria dan sebagainya. Dan ini bisa menurunkan atau derajat dari kesukacitaan itu tadi gitu Pak Paul. Nah, memang akan ya sedikit banyak mempengaruhi dalam pengertian menghilangkan suasana ceria itu ya Pak Gunawan. Tapi memang tadi saya sudah tekankan, sesungguhnya Natal adalah sebuah kisah sedih Allah Bapa yang kehilangan Allah Putra. Ya, jadi inilah sesuatu yang mesti kita sadari. Kenapakah sampai Allah Bapa harus mengirimkan Allah Putra? Karena kita ini memang perlu ditolong. Kenapa kita perlu ditolong? Sebab kita ini sudah hidup di dalam dosa. Dan tidak ada lagi yang bisa menolong kita, melepaskan kita dari jerat dosa. Dan terutama tidak ada lagi yang bisa membebaskan kita dari hukuman dosa. Selain kedatangan dan akhirnya kematian Putra Allah sendiri. Nah, justru itulah makna Natal yang anak-anak perlu dengarkan. Sebab memang itulah intinya kedatangan Tuhan ke dunia ini. Tuhan datang ke dunia ini bukan berpesta pora. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk bergaul dan berteman ria.
Tuhan datang ke dunia ini mengorbankan kerajaan sorga, mengorbankan dirinya menjadi begitu terbatas sebagai seorang bayi dari seorang Allah yang tanpa batas. Dan akhirnya 33 tahun kemudian harus mati. Nah, jadi dengan kata lain kita harus memang membagikan cerita yang memang menyedihkan ini. Dan saya justru percaya sewaktu kita semua bisa mengakui kesalahan, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, yang tidak menyenangkan Tuhan, dan juga telah melukai sesama, justru itu akan menjahit kembali relasi Pak Gunawan. Sebagaimana yang tadi Pak Gunawan sudah angkat yaitu betapa baiknya betapa indahnya kalau di hari Natal kita bisa merajut kembali relasi yang tadinya sudah renggang atau terputus. Nah, memang langkah pertama untuk merajut relasi adalah pengakuan apa yang telah kita perbuat, kesalahan apa yang telah kita lakukan, dan permintaan maaf kepada sesama. Ya, mungkin ada hal lain Pak Paul yang ingin Pak Paul sampaikan. Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan, karena Natal adalah bukti kasih Allah, maka ajaklah anak untuk menyatakan bukti kasih kepada Allah pula. Ya, nah selain dari dorongan untuk memberi dan berkorban bagi yang lain, tekankanlah bahwa kedatangan Kristus di hari Natal adalah untuk mengajak anak-anaknya yang telah meninggalkannya untuk kembali kepadanya. Jadi kita bisa bertanya kepada anak-anak, siapakah yang ingin ia doakan dan ajak untuk mengenal Kristus. Kita sekali lagi harus mengingatkan anak-anak bahwa tugas Tuhan belum selesai. Pekerjaan Tuhan masih tersisa, yaitu Dia mati untuk semua orang sebetulnya Tapi tidak semua orang mengakui dan menerima kematiannya. Sebab tidak semua orang pernah mendengar hal ini, dan tidak semua orang memahami hal ini, dan tidak semua orang bersedia mengakuinya. Maka kita juga harus meneruskan pekerjaan Tuhan yang belum selesai itu, memberitahukan kepada orang bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan telah mengirimkan putranya untuk datang dan mati bagi kita, supaya kita bisa mempunyai relasi kembali dengan Allah Bapa. Nah, maka kita tanya kepada anak-anak, siapa teman-teman mereka yang mereka ingin doakan, supaya suatu hari kelak bisa juga menerima kabar baik ini, bahwa Yesus telah datang ke dunia dan akhirnya mati untuk dosa mereka. Nah, kemudian kita bisa berdoa bersama untuk nama-nama yang telah mereka sebutkan itu. Ya, mungkin juga bukan hanya teman-teman dari anak-anak gitu Pak. Mungkin ada kerabat yang anak-anak kenal, kita juga kenal gitu Pak Paul ya. Betul. Yang masih belum percaya Tuhan dan mengalami banyak kesulitan gitu kan. Bisa kita doakan bersama tuh Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi bukan hanya teman-teman, tapi orang-orang yang mereka kenal, yang mereka tahu belum mengenal Tuhan Yesus, mereka sebutkan atau kita sebutkan dan kita doakan bersama. Sehingga lewat itu anak-anak juga mulai ditanamkan kepedulian dan kasih kepada sesama, terutama yang belum mengenal Tuhan, supaya orang-orang ini akhirnya pun bisa mengenal Tuhan. Ya, jadi acara Natal keluarga seperti ini sebenarnya sifatnya lebih banyak tertutup Pak Paul ya. Jadi hanya lebih untuk keluarga inti kita sendiri gitu. Tepat sekali Pak Gunawan. Sebab kalau kita mengundang banyak orang, akhirnya kita hanya berpesta ria. Tapi kalau kita hanya melakukannya pribadi sebagai satu keluarga, ini akan sangat-sangat mendekatkan satu sama lain. Bukan saja kita akan memiliki perspektif yang lebih tepat akan Natal dan akan kedatangan Tuhan, tapi kita juga bisa memperbaharui relasi kita dengan Tuhan dan antara kita dengan sesama, yaitu dengan sesama anggota keluarga. Ya, dan biasanya pada acara Natal seperti ini Pak Paul, kan kita tuh biasa tukar-menukar kado, saling memberikan hadiah dan sebagainya. Itu seringkali juga menimbulkan masalah di mana anak-anak merasa tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Maka kalau kita bisa lebih menekankan aspek ini, nah maka di akhirnya itu tuh kita tetap bisa menyampaikan kepada mereka bahwa kita akan saling memberikan hadiah atau kado sebagai tanda kasih kita kepada satu sama lain. Tapi ini bukanlah Natal. Ini bukanlah makna Natal itu sendiri.
Namun ya kita tetap lakukan untuk saling menyenangkan hati satu sama lain. Dengan kata lain, kita ajak anak untuk melihat perspektif yang sebenarnya, sehingga mereka diajar untuk tidak menekankan pada masalah hadiah ini. Iya, Bapak, ada satu keluarga itu yang merindukan kesempatan seperti itu, tetapi karena tugas atau apa itu, mereka berpisah gitu, Bapak. Bagaimana supaya mereka bisa tetap mewujudkan keinginan mereka walaupun di tempat yang terpisah gitu, Bapak? Karena sekarang kemajuan teknologi sudah begitu baik, ya mungkin bisa dilakukan lewat email, bisa dilakukan lewat telepon atau lewat SMS, sehingga masing-masing tetap bisa ya, bukan hanya menghaturkan selamat Natal, tapi mungkin antara ayah atau ibu dengan anak bisa ada juga ya sebuah pengakuan ya bahwa oke, saya juga pernah melakukan ini, saya mohon maaf kepadamu, sehingga kembali relasi itu bisa dijahit lagi. Ya, jadi tetap bisa dipertahankan atau diwujudkan suatu interaksi yang baik di antara keluarga ini gitu, Pak Boleh? Betul, Pak Gunawan. Karena Natal sendiri kan juga merupakan Allah itu berinteraksi langsung dengan manusia. Betul, Allah berinisiatif untuk merajut kembali relasi yang sudah putus itu. Iya, Pak Paul, sebelum mengakhiri perbincangan ini mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan? Saya akan bacakan ayat yang saya kira kita semua kenal, yaitu Yohanes 3:16. Untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya inilah arti Natal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah Natal. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan saya rasa pada tempatnya kalau kita mengucapkan selamat Natal juga kepada keluarga-keluarga mereka yang dengan setia mengikuti acara Telaga ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Natal dan keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.